Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen pengampu. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang materi memperkuat kepemimpinan dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan atau PET. Saya ucapkan pertama terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu, Dr. R. Mahmud Sugandi MT dan Dr. Nunung Nurjana MKes. Perkenalkan, kami dari kelompok ini yang pertama yaitu Miftahul Ulum, Erwan Widianto, dan Siti Nuraini. Memperkuat kepemimpinan dalam PET. Kepemimpinan dalam pendidikan vokasi atau PET sangat penting. Kemudian membangun kepemimpinan yang kuat dan efektif adalah kunci untuk meningkatkan kualitas PET. Dalam rangka memperkuat kepemimpinan PET, salah satu upayanya yang pertama yaitu memperjelas peran dan tugas pemimpin PET. Yang pertama, 1. Visi dan misi. Pemimpin PET harus memiliki visi yang jelas tentang arah dan tujuan program. 2. Strategi pelatihan. Mereka harus mengembangkan strategi pelatihan yang efektif untuk mencapai tujuan. 3. Sumber daya. Pemimpin harus memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk program PET. Yang keempat, kolaborasi. Mereka sebagai pemimpin harus membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya yaitu industri. Kemudian yang kedua, keterampilan yang tepat untuk memimpin PET, yaitu ada 3 komponen di sini. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan persuasif kepada berbagai pemangku kepentingan ini akan sangat membantu dalam pencapaian tujuan dari pendidikan PET itu sendiri. Kemudian yang kedua, manajemen dan organisasi. Kemampuan untuk mengelola waktu, sumber daya, dan tim dengan efisien ini juga akan sangat berpengaruh dalam efisiensi atau pencapaian tujuan PET yang baik. Yang ketiga yaitu pemikiran kritis. Kemampuan untuk menganalisis situasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat adalah merupakan bagian dari suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan atau masalah ketika menjalankan pendidikan PET itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Ibu Siti Nuraini. Monggo. Baik, terima kasih Pak Mita. Mohon izin Bapak Ibu dosen untuk melanjutkan paparannya. Yang berikutnya adalah terkait dengan pelatihan awal dan pengembangan profesional bagi pemimpin PET. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, di mana pada identifikasi kebutuhan itu menyangkut evaluasi kebutuhan pelatihan berdasarkan peran dan tantangan pemimpin PET. Yang kedua adalah desain program pelatihan. Di dalam desain program pelatihan itu dikembangkan program pelatihan yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah implementasi pelatihan, di mana dalam hal ini akan melaksanakan program pelatihan dengan metode pembelajaran yang efektif. Yang keempat, evaluasi dan tindak lanjut. Perlu kiranya mengevaluasi secara efektivitas program pelatihan dan melakukan tindak lanjut. Berikutnya adalah pengembangan profesional bagi pemimpin PET.
Yang pertama adalah pelatihan berbasis kompetensi. Dalam hal ini, memfokuskan pada pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus yang dibutuhkan. Yang kedua, mentoring dan coaching, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan individu untuk pengembangan. Yang ketiga, studi kasus dan simulasi, dengan cara menerapkan teori dan konsep dalam situasi nyata untuk memperkuat pembelajaran. Yang keempat, pengembangan diri, yaitu memfasilitasi kesempatan untuk belajar mandiri seperti membaca buku dan mengikuti webinar. Berikutnya adalah meningkatkan daya tarik peran kepemimpinan Fed, yaitu 1. Meningkatkan gaji dan tunjangan. Harapannya adalah dapat memberikan kompensasi yang kompetitif untuk menarik talenta yang berkualitas. Yang kedua, membangun karir yang menarik, yaitu dengan cara menawarkan jalur karir yang jelas dan peluang untuk pertumbuhan. Dan yang ketiga, memberikan pengakuan dan apresiasi dengan menghargai kontribusi dan pencapaian pemimpin Fed untuk meningkatkan motivasi. Untuk berikutnya, paparan akan disampaikan oleh Pak Irwan Widianto. Silakan, Pak. Saya lanjutkan. Mohon izin untuk menyampaikan paparan. Selanjutnya adalah jabatan manajemen menengah membantu rekrutmen pemimpin Fed. Dalam hal ini adalah manajer proyek yang mempunyai kontribusi pengalaman dalam mengelola proyek pelatihan dan sumber daya. Peran sebagai koordinator pelatihan yang mempunyai kontribusi yaitu keahlian dalam mengembangkan dan mengelola program pelatihan. Peran pengawas yang mempunyai kontribusi pengalaman dalam menilai dan membimbing instruktur dan tenaga pendidik. Memetakan kompetensi kepemimpinan Fed antara lain kompetensi teknis, yaitu pemahaman tentang bidang keahlian dan praktek Fed. Selanjutnya, kompetensi kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan membimbing tim. Kompetensi komunikasi, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Kompetensi strategis, yaitu kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi pengembangan Fed. Dukungan organisasi untuk pengembangan kepemimpinan Fed, yaitu memerlukan 1. Alokasi dana, yaitu menyediakan anggaran yang cukup untuk program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua adalah perlunya dukungan waktu, yaitu memberikan waktu bagi pemimpin Fed untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga adalah struktur organisasi, yaitu membangun struktur organisasi yang mendukung pengembangan kepemimpinan. Dan yang keempat adalah budaya organisasi, untuk mempromosikan budaya pembelajaran dan pertumbuhan bagi pemimpin Fed. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan pentingnya memperkuat kepemimpinan dalam Fed. Kepemimpinan yang kuat adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Dengan membekali pemimpin dengan keterampilan yang tepat, mendukung pengembangan mereka, dan menciptakan lingkungan yang kondusif, kita dapat membangun sistem Fed yang lebih kuat dan efektif. Sekian presentasi dari kami. Untuk selebihnya diperlukan saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.